Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikrama Palembang. Hari ini Kamis 4 Juli 2024 Miladiah bertepatan dengan 20 Dzulhijjah 1445 Hijriah. Mari bersama kita melaksanakan salat zuhur berjamaah. Adapun selaku tugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustaz Rahman Hanif Essos dan salat akan diimami oleh Al-Ustaz Haji Umar Umayyah Ibrahim. Dilanjutkan cawisan ba'da salat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abdul Majid Dahlan dengan pembahasan kitab Syairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falembani. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempatnya. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'alani min salihi ahliha. Istawu aqimu sufufakum wa'tadilu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin, a'udzu bika rabbi an yahdurun. Usalli fardhu arba'a rakaatin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي استغفر الله العظيم الذي لا إله الله العظيم الذي لا إله إلا هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم اجرنا من النار 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمد الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات من فوق سبع والسماوات ويا مخرج النبات ويا جامع الشتات ويا محيي العظام الرفات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولذرياتنا وللمؤمنين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله آمين يا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi. Inna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin. Ma ila arwahil ulama'il amilin wal awliya'is salihin ووالدينا والحاضرين أجمعين أن الله يقبل الجميع ويعفو عن الجميع ويصلح شأن الجميع في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'an bi'ulumihi fi daraini amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin wal mustami'in al-kiram rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini, di hari Kamis yang terakhir di tahun 1445 Hijriah, kita semua ditakdirkan Allah dapat kembali hadir di majelis ilmu pengetahuan. Tepatnya hari ini kita berada di hari yang ke-27 di bulan Zulhijjah 1445 Hijriah. Salawat dan salam kita mohonkan pula pada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dan semoga tetap Allah limpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan lagi kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa yanbaghi iza darabahul muslim iza darabahul muallim an la yaksurat darrah wa syaghaba wala yastadfa'u bi ahadin bal yasbiru wa yadhkuru lahu anna zalika da'bus suj'an war rijal wa anna kasratat darrahi da'bil mamalik wan niswan. Artinya dan siogianya bagi kanak-kanak apabila memukul akan dia oleh orang yang mengajar akan dia Quran. Nah, muallim jadi tadi, bukan muslim, muallim. Muallim itu orang yang mengajar.
apabila memukul akan dia oleh orang yang mengajar akan dia Quran, bahwa jangan ia membanyakkan berteriak dan jangan ia berbuat fitnah dengan orang yang memukul akan dia itu, dan jangan meminta tolong akan seseorang, tetapi hendaklah ia sabar. Maka siogianya bagi bapa atau guru atau orang yang lain bahwa menyebutkan akan kanak-kanak yang dipukul oleh orang yang mengajar akan dia itu, bahwasanya sabar akan yang demikian itu kelakuan orang yang berani dan kelakuan orang laki-laki, bahwasanya membanyakkan akan berteriak-teriak itu yaitu kelakuan hamba orang dan kelakuan orang perempuan. Tapi gambaran ini, kondisi di zaman sekarang malah berbalik. Dulu kita dipukul guru ngaji maki penyalin, Pak. Tebel telapak tangan nih, sampai temerah-merah, kadang betis, kadang bokong. Balik ke rumah ditanya wong tua, ngapo tangan kau merah, betis kau merah? Oh, dipukul muallim. Salah kau nian. Itu jawaban wong tua kita. Kau bebel, kau galak ucak-ucak. Kondisi ini zaman sekarang berbalik. Kau dipukul guru ngaji, iyo nak kurang ajar. Datang pula wong tuanya, Ustaz, aku dinyuruh anak aku belajar ni untuk pinter, bukan nak ditangani. Bahasanya ditangani. Kenapa wong dulu mukulnya pakai penyalin, rotan halus itu? Karena itu tidak menjadi kemudarat, Pak. Pakai penyalin, paling habis sampai di merah itulah, panas. Tidak jadi keluko. Nah, ini hari mukul nggak lagi mobil tulisan patroli jemput gitu. Nih. Kadang-kadang malah cerita anak yang dibawanya balik ke rumah dengan wong tuanya malah dipelintir. Sehingga yang jadi fitnah malah guru ngajinya. Anak ngerasa, Pak, didikan guru ngaji bengis ada hikmahnya, Pak. Kalau bagi anak secara pribadi, kapan dites nak suruh maju ngaji itu, aman ndak pacak ada rasa takut. Nah rupanya itu rasa ini jadi motivasi kita mak mana caranya untuk pacak, untuk ngerti. Tapi masa saat ini jangankan wong tua, jangankan guru ngajinya, wong tuanya dewek kalau mukul pacak terbuang. Bertemu pula Komnas HAM anak-anak, lado pula. Padahal perkara mendidik urusan agama ini, apalagi perkara ngaji, perkara sholat, ada, Pak, hadisnya. Ya, kalau 7 tahun uji Rasulullah perintahkan dia sholat. Tapi kalau 10 tahun masih tidak mau juga sholat, 4.000 pukul, kata Rasulullah. Maksud dipukul itu ya memang maknanya pukul yang sifatnya mendidik dan bukan pada tempat yang mendatangkan mudarat. Ada ukuran, jangan pula sampai pala anak buncul kanan buncul kiri, rainya terbiru, baknya kata aguk lama itu. Ya, wong tuanya yang malah gagal paham berarti. Pukulan yang sifatnya mendidik. Tapi sebelum dipukul dengan yang sifatnya mendidik, maka pukullah dulu hatinya dengan kata-kata yang menyentuh.
Nah, kalau kau udah galak solat, kalau ayah mati nah, alangkah sedihnya. Siapalah anak nok agaya kalau bukan kau. Nah, ini namanya termasuk kalimat yang memukul hati, ya. Jadi kita tidak boleh langsung manfaat. Pukulan itu menjadi motivasi untuk kau bersemangat. Atau dibalikkan, kalau ayah yang ngajarnya juga barangkali ayah lebih dari situ mukul kau. Tuh. Jadi jangan mudah kita langsung ya, emosi. Ketika anak balik ke rumah, oh dia dipukul guru nggak? Guru ngajinya yang mengajarkan dia Al-Quran. Dan lagi kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa yanbaghi an tu'azzina lahu ba'dal faraghi minal maktabi an yal'aba la'ban jamilan wa yastariha ilaihi min ta'bil adab bihaitsu la yat'aba fil la'bi fa inna man as-sabi minal la'bi wa irhaqihi ila ta'allumi daiman rubbama yumitu qalbahu wa yabtulu zuka'ahu wa yanghusul 'aisha 'alaihi hatta yatlubal haylata fil khalasi min khurasan. Jadi ini juga anjuran bagi wong tua untuk tidak terlalu mengekang anak sampai akhirnya karena tuntutan untuk belajar anak hilang kesempatan bermain. Artinya dan seyogianya bagi bapak itu bahwa ia memberi izin akan kanak-kanak itu, kemudian dari selesai daripada mengaji Quran itu bahwa ia bermain-main. Oh kita dulu Pak sambil ngaji sambil main malah ya. Sambil nunggu giliran ngaji malah main. Giliran ngaji lah sudah sampai masih main juga. Nah itulah galak kena laju ke pakai penyalin tuh. Ngaji nak cepet baik, ternyata lama mainnya daripada ngajinya. Kapan giliran kita tahu-tahu badan keringetan, napas mengas-mengas. Ya. Nih. Jadi beri dia kesempatan bermain-main akan permainan yang kebaikan supaya bersenang kepadanya hatinya daripada kesusahan adab yang pada maktab itu, yakni supaya bersuka-suka daripada kesusahan pada tempat mengaji. Mungkin barangkali dia mengaji serius, mana dipukul pula oleh guru nah ada kesempatan main. Jadi kesempatan ada untuk digembirakan hatinya itu. Jangankan anak-anak Pak, kita tua baik kalau sudah ya, dalam larut dalam kesibukan, kadang-kadang kan perlu ya, istirahat, perlu roha, perlu bersantai, apalagi anak-anak. Ketika dianya terlalu disibukkan dengan aturan untuk belajar, maka berikan juga dia kesempatan untuk bermain. Dengan sekira-kira tiada susah ia dalam permainan itu, maka jikalau ditegakkan akan kanak-kanak itu daripada bermain dan dilazimkan kepada mengajar akan dia adab mengaji Quran dan lainnya selama-lamanya, niscaya jadi mati hatinya. Kalau dipaksa terus untuk mengaji, khawatir kakek. Di sini dikatakan mati hatinya, cerdiknya, justru hilang kecerdasannya, dan lagi menyusahkan akan kehidupannya atasnya hingga menuntut ia akan hailah di dalam berlepas daripadanya sekali-kali. Akhirnya kaget, dia nyari-nyari kesempatan, akhirnya sampai berbohong Pak. Lebih-lebih dari situ dia berani bersumpah dengan orang tuanya. Minggu lalu sudah kita bahas, sebagai orang tua kita dilarang, jangan pernah kita memberikan anak izin, bahkan kalau sampai terjadi wajib kita tegur. Jangan dibiasakan anak itu mengucap sumpah Pak, tidak bohong, tidak boleh mengucapkan kata-kata sumpah itu pun jangan. Jangan dibiasakan. Minggu lalu ya kita bahas, sampai Imam Syafi'i
itu 40 tahun menahan lisannya, tidak mau mengucapkan kalimat sumpah. Apalagi anak-anak kalau sudah terbiasa kaget sampai besar, mulutnya dikit-dikit ngomong sumpah, dikit-dikit ngomong sumpah. Ya. Kalau memang tidak dibutuhkan, jangan sampai lisan itu terbiasa mengucapkan kata-kata sumpah. Anak-anak muda kadang-kadang untuk meyakinkan kawannya, sumpah demi Allah, tidak perlu Anda mengucapkan kalimat itu sekadar untuk meyakinkan orang yang ada di sekitarmu, kecuali yang berkaitan dengan jabatan, amanat, atau bakal menjatuhkan kehormatan diri kita, kehormatan agama, yang memang tidak dapat tidak kita mesti bersumpah, baru kita bersumpah. Jadi kalau kita tidak memberikan kesempatan dia bersenang, bermain, hati-hati. Suatu saat dia akan berbohong, mencari cara untuk menyenangkan diri. Kita tidak usah ke belajar agama, Pak. Sekolah umum baik saat ini kadang-kadang sedih, Pak. Walaupun barangkali targetnya bagus, tujuannya bagus. Dulu kita sekolah paling sampai jam 1, Pak. 1/4 itu sudah keluar, itu kalau hari Senin. Itu kalau tingkat SMP, tingkat SMA. SD tidak sampai jamnya sebegitu. Betul kira-kira. Nah, kenapa kalau dia hari Senin? Karena dipotong pagi upacara. Walaupun katanya 5 hari cuma sekolahnya. Sabtu libur lah, ada eskul pula. Ahad katanya libur, sudah ada kegiatan yang lain. Dari pagi sampai ke sore. Anak merhatikan anak-anak sekolah, Pak. Ya Allah, Allah ketahan utak kamu. Rupanya sama baik, Pak. Kadang-kadang balik ke rumah anak tu bukan letak ke tas ya, Pak, diuntal ke tas. Saking barangkali dia capek dari pagi sampai sore. Dengan berbagai macam program untuk mendidik anak sukses dalam belajar. Belum lagi ada jam pelajaran tambahan di sekolah. Dengan nilai yang luar biasa membuat berdecak kagum. Tapi ada sisi lain, kesempatan dia untuk bermain, bersenang akhirnya jadi hilang. Jadi hilang. Sukses Ustaz di sekolah sampai kuliah, iya. Makanya timbullah kadang-kadang ungkapan kurang bahagia di masa kecil. Ngapo? Tidak nyicip dia main layangan, tidak cicip main ekar. Nih, sukses berkarir, sukses. Nah, kapan dah sukses berkarir, Pak? Ada kesempatan dia nak bersenang, habis waktunya bersenang wae. Maka itu jadilah kanji tua tu. Ngapo? Kurang senang di masamu muda. Jadilah tua baru baca bersenang, laju. Ya. Ada tidak puas. Ente puas tak jadi budak kecil? Jadilah pulo, anaklah berapa ikut masih nak jadi budak kecil pulo lah. Nih, macam-macam permainan. Nama ini hari mainan anak-anak, Pak, tak lagi main cangkal leong, main cap cadang, main. Yang dimainnya apa? Gadget, HP. Yang dimainkan sekarang. Nih. Dan lagi kata Imamul Ghazali, wayan bagi an yu'allima ta'ata walidayhi wa mu'allimihi wa mu'addibihi wa kullu man huwa akbaru sinnan minhu min qaribin wa ajnabin wa an yanzura ilaihim bi'ainil jalalati wat ta'zim wa an yatrukal la'ba baina aidihim. Artinya dan siogianya bahwa diajari akan kanak-kanak itu akan berbuat taat akan kedua ibu bapaknya. Ibu bagaimana usahanya menanamkan di dalam hati anak agar punya rasa takut terhadap bapaknya. Ya. Tak boleh nak, kaget ayah kau marah, ibu takut kalau ayah kau marah. Itu cara dia menumbuhkan rasa takut di dalam hati anaknya. Begitu juga, dan jangan berbuat durhaka akan kedua ibu bapaknya itu. Jadi cak mana Ustaz? Ajak cerita si maling kundang. Ya. Jangan sampai jadi anak durhaka. Ajak dia cerita bagaimana Uwais Al-Qurni, anak yang taat kepada orang tua yang akhirnya dapat derajat kemuliaan dari Allah, dari Rasulullah. Ini kisah-kisah, ya, baik yang mungkin riwayat seperti maling kundang atau Uwais Al-Qurni yang memang fakta ada terjadi. Tujuannya tidak lain, kita tidak usah berbicara kisah itu sahih atau tidak, Pak.
Yang penting ada bekas dari kisah itu di dalam kalbunya, sehingga bisa menjadikan dia anak yang hormat dengan orang tuanya. Dan lagi siogianya diajari akan kanak-kanak itu taat akan orang yang mengajar Quran akan dia, dan orang yang mengajar dan yang membanyakkan akan dia, yang membaikkan akan dia. Dan lagi siogianya ia taat akan tiap-tiap orang tua daripadanya umurnya. Jadi setiap orang yang lebih tua umur dihormati, sama ada kerabatnya atau daripada orang yang helat, maksudnya yang tidak ada hubungan keluarga. Dan siogianya bagi kanak-kanak itu melihat kepada sekalian orang yang tersebut itu dengan tilik membesarkan akan dia, ajarkan memandang orang yang lebih tua itu untuk memandang dengan pandangan rahmat, ya, untuk menghormati akan mereka itu, mentazimkan ia akan mereka itu. Dan siogianya bagi kanak-kanak itu bahwa meninggalkan akan bermain-main di hadapan mereka itu. Nah, jadi jangan main-main depan orang tua. Kalau orang tua lagi ngobrol, jangan melok ngomong. Kalau orang tua lagi ngobrol, jangan ganggu dengan main-main suara-suara yang dianggap kuat, yang bisa mengganggu ketenangan orang tua yang lagi berbicara. Sebenarnya ini butuh peranan penting orang tua itu sendiri. Woi, kalau sukses Pak, alangkah besar pahala wong tua, alangkah banyak keutamaan. Wong tua yang sukses ngajari anaknya, satu dapat pahala mengajar Pak, pahala mengajar. Yang dari tadi si anak tidak tahu kemudian jadi tahu, dapat pahala mengajar. Satu huruf pun kalau mengajar itu Pak bukan main, kemuliaannya. Apalagi kalau sampai beberapa kalimat sampai dengan adab dan akhlak. Jadi kalau ditanya apa keutamaan orang tua yang mengajar anaknya, satu dia dapat pahala mengajar. Ngajari wong lain lagi dapat keutamaan, apalagi ngajari anak sendiri. Walaupun kadang-kadang ngajari anak sendiri itu lebih berat daripada ngajari orang lain. Kenapa? Anak sendiri itu kadang-kadang lebih condong dengan perilaku malas dan manjo Pak. Cobalah kadang-kadang dia dengan wong lain justru belajar lebih tomaknina daripada belajar dengan orang tuanya. Yang kedua, apa keutamaan orang tua yang mengajarkan anaknya tadi? Ya. Maka dia mendapatkan barokah waktu. Berarti dia sudah berkah waktunya untuk memberikan sesuatu yang manfaat terhadap anaknya. Lantas bagaimana orang tua yang tidak mampu untuk mengajar anaknya? Kalau dia menitipkan anaknya dengan seorang guru yang memang bisa mengajar anaknya, dengan segala konsekuensi biaya dia sanggup menanggungnya, maka orang tua pun tetap dapat pahala. Ya. Nah, bapak kau tidak sempurna ngaji nak. Cukuplah dengan bapak kau yang ngaji tidak sempurna, tapi kau tidak boleh, kau mesti belajar. Kakek bapak titipkan di situ tempat orang yang belajar Quran, segala biaya tetap bapak bayar. Tetap dapat pahala juga orang tua. Ya, tetap dapat pahala. Nih. Dan banyak lagi keutamaan orang tua yang mengajarkan anaknya tadi. Ada sampai yang mengatakan orang tuanya dapat pahala jihad. Saro Pak, nak jadi anak soleh itu bukan lemah, nyebutnya baik lemah, anak soleh, rupanya bapaknya nama soleh. Jadi anak ya bapaknya soleh, anaknya yang jadi soleh itu tidak mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Maka itu orang tua yang sukses mendidik anak, maksudnya dalam akhlak, dalam agama, dia tetap mendapatkan pahala jihad. Itu hebat jihadnya Pak. Kadang-kadang malah kalau tidak benar wong tua ini didik anak dapat fitnah. Maka dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kamu, anak-anak kamu itu bisa menjadi fitnah. Apa itu fitnah? Segala sesuatu yang bisa menjadi penghalang orang tua untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan cuma sekadar berita-berita bohong yang tidak ada fakta kejadian sebenarnya. Nih.
Wa mahman balagha minat tamyiz bayan bagi an la yusamiha fi tarkit taharati was salati wa yu'maru bis shaumi fi ba'dil ayyam min syahri Ramadan. Artinya manakala sampai tahun tamyiz kanak-kanak itu, nah itulah lebih kurang usia 7 tahun, tahun tamyiz, artinya dia sudah bisa membedakan walaupun belum balik ya. Tamyiz itu sudah bisa membedakan, oh ini bersih, ini kotor, walaupun belum balik. Jadi kisaran sekitar usia 7 tahun ya, berdasarkan hadis Rasulullah. Sekira-kira tahu ia membedakan antara baik dan jahat, maka siogianya bagi bapak itu bahwa jangan memudahkan akan kanak-kanak itu pada meninggalkan akan toharo. Jadi kalau dia sudah 7 tahun, perhatikan saat dia buang air, ajarkan dia toharo. Jangan dibiarkan dianya begitu buang air selesai, Pak, cucu langsung pergi, tidak boleh. Kalau sudah tamyiz tadi sudah 7 tahun, ajarkan dia istinja. Bagaimana cara beristinja yang benar. Dan jangan dimudahkan akan dia pada meninggalkan sembahyang. Kalau sudah 7 tahun, sudah tamyiz walaupun belum wajib. Tapi disinilah waktunya kita membentuk kesadaran dia akan pentingnya kewajiban sholat. Tidak boleh nak ngapu kaki Allah marah sama kita, kaki Allah murka. Itu kalau dia sudah tamyiz. Dan disuruh kanak-kanak itu puasa di dalam setengah hari daripada beberapa hari bulan Ramadan. Nah, walaupun tidak sanggup sebulan, pokoknya puasa dulu. Berapa hari dapatnya? Syukur-syukur dapat sebulan full. Tidak apa-apa, Pak, kita janjikan tunjuk hadiah. Karena dia belum balik, baru masa tamyiz. Kalau kita janjikan dia untuk diberikan hadiah, ya menurut ukuran kemampuan, ya. Menurut ukuran kemampuan kita. Kita janjikan untuk diberikan hadiah sebagai motivasi biar dia lebih semangat dalam beribadah. Dan lah kata lagi Imamul Ghazali rahimahullahu taala, wa yajtanibul wadad lubsal harir waz zahab wa yu'allimu kullama yahtaju ilaihi min hududis syar'i wa yukhawwifu minas sadiqah wa aqlil haram wa minal kadhibi wal khiyanati wal fahshi wa kullu ma yughlabu ala sibyan. Artinya dan siogianya bagi bapak itu bahwa menjauhkan anaknya itu akan memakai kain sutra walaupun dia belum berlaku taklif syara, ya. Sebab dikhawatirkan dia bakal terbiasa dengan sutra tadi. Dan memakai emas, ini maksudnya pada anak laki-laki, ya. Diperingatkan dia untuk menjauhi sutra dan emas, kecuali bagi anak perempuan. Dan siogianya bagi bapak itu mengajar akan anaknya itu akan tiap-tiap yang berkehendak kepadanya itu daripada hukum syariat. Dan jadi mulai dari bersuci, beristinja, dikenalkan dia syarat wajib solat, syarat sah solat, itu perkara yang wajib atas setiap orang muslim, sehingga sampai masanya dia balik, dia sudah ngerti bagaimana cara berwuduk yang benar. Dan yaitu ditakutinya dia akan mencuri. Jadi nak, kalau bukan barang kita jangan sekali-kali diambil, jangan sekali-kali dibawa balik, ditakuti. Dan tidak boleh minta kecuali dengan ayah sama ibu, ya. Tidak boleh minta dengan sembarangan orang. Yakni jangan ia mencuri dan jangan ia memakan akan yang haram. Kalau bukan punya kamu jangan dimakan, nak, ya. Tuh. Dan memakai akan yang haram. Dan ditegakkan akan kanak-kanak itu daripada berdusta. Nih. Jadi diajarkan dia jangan sekali-kali berbohong. Bahkan kalau ketahuan berbohong, kita janjikan dengan adanya sanksi. Nah, meskipun sanksi itu ya sekedar sanksi-sanksi ringan, tujuannya untuk mendidik.
dan daripada khianat, dan daripada segala kejahatan, dan daripada segala yang ghalib atas kanak-kanak itu. Artinya apa? Yang biasa terjadi ghalib itu, yang sudah sering kali terjadi pada anak-anak, termasuk diantaranya apa? Ngomong kotor. Ini hati-hati juga ya. Boleh kita tegaskan, ngomong kotor itu Pak tidak bagus. Wong tua lagi tidak bagus. Kalau anak-anak dari kecil biasa ngomong kotor, tidak tertutup kemungkinan hari tuanya pun bakal ngomong kotor terus. Menjadi kebiasaan. Ngomong yang kurang ajar kadang-kadang lagi tidak bagus Pak, apalagi ngomong kotor ya. Nih fa'iza waqa'a lasya'u kadzalik bisibyan wallahu a'lam bissawab. Kita cukup untuk di situ. Nah, masih cukup panjang pembahasan ini, mungkin 1 atau 2 kali pertemuan lagi pasal ini baru selesai. Jadi maksudnya di dalam jalan mendidik akhlak anak. Dari apa yang kita baca dan kita jelaskan ini mudah-mudahan jadi pengetahuan dan manfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan tahun yang akan datang. Ya, lah hari Ahad kan 1 Muharram. Tahun depan kan? Ngapa kamu bingung? Padahal di pangkal tadi Anda udah ngomong ini akhir tahun kan? Nah, ini akhir tahun ini jadi muhasabah ya. Ini muhasabah, introspeksi diri tanpa terasa 1 tahun perjalanan hidup kita sudah kita lalui di tahun 1445 Hijriah. Jangan lupa nantinya di hari Sabtu baca doa akhir tahun ba'da asar, malam Ahadnya ba'da maghrib baca doa awal tahun. Amaliyahnya tidak ada amalia yang khusus, silahkan asal tujuannya untuk ungkapan syukur, mendekatkan diri kepada Allah. Nak baca Quran silahkan, baca Yasin silahkan, sujud syukur juga lebih bagus ya. Atau diisi dengan zikir, atau diisi dengan bacaan solawat, bacaan maulid yang tujuannya tidak lain adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab umur yang kita jalani ini jangan dianggap sudah berlalu. Yang sudah berlalu itu memang waktunya, tapi pertanggungjawabannya tetap akan kita hadapi nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilman wa fahman fil laili wan nahar. Allahumma awrithna ilma ma lam na'lam nashkur lillah. Allahumma inna stauda'naka ma qara'nahu wa ma sami'nahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi. Allahumma 'allimna min ladunka ilman bijahi man 'allamta min ladunka ilman min awliyaika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala nabiyyil mukhtar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.